Awal mulanya ini ditulis tangan ya. Jadi awal mulanya ini ditulis tangan, terus difotokopi. Jadi dulu belum ada pengetikan ya. Ngetik Arab itu enggak ada. Makanya dulu yang dipakai itu tulisan tangan. Ini adalah contoh. Ini yang saya gambar di bawah ini. Ternyata ini tidak hanya ada di Indonesia ya. Ternyata ini namanya mushaf yang seperti ini disebut dengan mushaf Bahriyah. Ini ditemukan juga di negara Pakistan, Bangladesh pada zaman tempo dulu. Orang Indonesia zaman dulu menyebut mushaf ini sebagai mushaf Bombay. Jadi bukan hanya bawang Bombay, tapi ada juga mushaf Bombay karena mirip dengan mushaf yang ada di Pakistan, Bangladesh, di India kecil, di sebagian kecil wilayah India, Afghanistan. Itu memakai mushaf yang model seperti ini, tulisannya demblok gudi. Nah, mungkin di antara mbah-mbah kalian tuh masih ada yang punya mushaf kayak gini ini. Mereka kalau disodori mushaf Al-Quran yang punyanya kita-kita yang zaman sekarang mesti tidak bisa baca. Mesti lebih enak ora bisa diwaca, penak gawe sing dhisik, pasti begitu. Nah, karakteristik dari mushaf standar Indonesia ini adalah hanya bisa digunakan untuk qiraat hafaz. Dari 20 qiraat itu yang bisa dipakai hanya punyanya qiraat hafaz. Jadi tidak bisa, kalau misalkan ada orang yang menggunakan qiraat waros itu pakai qiraat kita, tidak bisa, pakai mushaf kita tidak bisa. Ora iso diwaca. Mesti kayak, wah ini kok tulisannya keliru. Padahal beda versi. Nah, meskipun gaya tulisannya itu berkembang, tapi kaidah penulisannya itu tidak berubah sejak awal. Mushaf standar Indonesia ini mencoba menyesuaikan penulisannya dengan kaidah di mushaf Utsmani, tapi tidak benar-benar fix. Karena beberapa tulisan itu masih memakai kaidah imla'i. Nah, kayak apa tabel perbedaannya nanti akan kita sajikan di akhir. Oke, terus selanjutnya ini ada mushaf dari, nah ini mushaf kita yang agak baru ya. Perkembangan selanjutnya pada mushaf standar Indonesia itu hanya terjadi pada fontnya. Jadi yang style hurufnya yang berbeda itu. Kaidah penulisannya tetap sama, tidak berbeda. Cuma tulisannya lebih celing begitu aja. Nah, terus kemudian belakangan itu ada Al-Quran yang ditulis di Kudus di pesantrennya Kiai Haji Arwani Amin. Itu pondok pesantren Yambu'ul Quran yang sangat terkenal itu di Indonesia. Itu pondok itu terkenal karena itu pondoknya para hafid-hafid itu biasanya di situ. Yang di Al Hasan juga tentu tahu sekali ya pondoknya Yai Arwani ini. Nah, di sana itu ada naskah sendiri. Saya tidak tahu ini ditulis oleh siapa, apa ditulis oleh beliau sendiri Yai Arwani atau ditulis oleh siapa, saya kurang begitu memahami. Tetapi yang saya tahu adalah bahwa mushaf ini memiliki layout, memiliki tata letak ya. Tata letaknya itu mirip mushaf Madinah. Mirip mushaf Madinah. Kalau kalian itu ada saudara yang habis pulang dari Arab Saudi apa haji atau umroh atau TKI begitu, kadang-kadang pulang itu bawa Quran. Nah, Quran model Madinah, mushaf Madinah itu tulisannya pakai tulisan mushaf Utsmani, kaidahnya pakai kaidah mushaf Utsmani, huruf-hurufnya itu. Tetapi di Indonesia itu pada waktu awal-awalnya itu mulai marak masuk ke Indonesia itu mushaf Utsmani dari Madinah itu waktu saya masih kecil. Itu dari ada saudaranya mbah itu yang bawa dari Arab itu, saya baca itu sulit sekali. Mbah saya juga tidak bisa baca itu. Padahal itu mushaf Utsmani. Nah, layoutnya itu sama dengan Quran Kudus ini. Oleh anak-anak pondok itu dikenal dengan istilah Quran pojok. Kenapa diistilahkan Quran pojok? Karena setiap pojoknya itu ayat berakhir. Jadi ini enak kalau untuk hafalan gitu enak.
Jadi misalnya kiai ini nyuruh hafalan satu halaman, itu berarti ya dari ayat ini sampai ini akhir ayat. Dari ayat ini sampai ini akhir ayat itu. Diistilahkan dengan Quran pojok. Yang sebelumnya Quran pojok itu tidak ada. Jadi kayak nah ini wabil akhirati hum yukinun itu kan di belakangnya kan ada kalimat apa itu? Oke. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik. Nah, kan ayatnya belum selesai terus sudah dibaliknya wabil akhirati hum yuqinun gitu. Jadi bacanya itu agak susah. Ngono. Kemudian Kudus ini menginisiasi Quran pojok. Lah Quran pojok ini kalau dibandingkan dengan Quran Madinah itu mirip itu. Dibandingkan dengan Quran Madinah itu mirip. Jadi jumlah halamannya sama persis. Tapi Quran Kudus ini masih menggunakan kaidah imla'i. Kaidah imla'i. Jadi belum kaidah Utsmani. Dari mana Bapak tahu? Ya tahu lah. Ini lu kelihatan. Kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas wa. Terutama di huruf-huruf hamzahnya. Kalau kita ingin mengetahui mushaf itu mengikuti kaidah Utsmani atau tidak, itu kita bisa lihat di alif dan hamzahnya. Itu yang paling kelihatan di situ. Nah ini. Ya Allah. Macam apa ini? Nah, Arab dan negara Timur Tengah lainnya itu juga kemudian mencetak Al-Quran itu dalam dua versi ternyata. Ada versi Utsmani, juga ada versi Imla'i juga. Sepertinya yang Imla'i itu khusus untuk jamaah haji Indonesia dan sekitarnya. Dan model Imla'i itu ternyata juga tidak hanya ditemukan di Indonesia, di negara-negara seperti Pakistan, Bangladesh, kemudian di Afghanistan, di sebagian kecil wilayah Maroko, itu ternyata model Quran kayak Indonesia dengan yang selama ini tadi kita sebut dengan mushaf Imla'i itu ternyata juga banyak. Nah, mushaf Utsmani yang pertama itu dicetak di Mesir. Yang kemudian kita menyebutnya mushaf Madinah, padahal pertama kali dicetak itu di Mesir, baru kemudian digalakkan pada masa Raja Fahad bin Abdul Aziz itu di Madinah, terus kita mengatakannya sebagai mushaf Madinah. Nah, itu dirancang dengan font baru tapi tetap mengikuti kaidah mushaf Utsmani dari segi jumlah hurufnya, dengan penambahan tanda baca yang memungkinkan mushaf ini dibaca dalam berbagai qiraah. Jadi semua qiraah itu qiraah yang 20 lebih itu tadi, itu mushafnya bisa memakai satu macam mushaf ini. Dengan menggunakan kaidah, dengan menggunakan mushaf Madinah, itu semua qiraat itu bisa tercover. Hanya tinggal nanti mengganti tanda baca. Tidak mengurangi jumlah huruf, tidak menambah jumlah huruf, hanya mengubah tanda baca tok. Tapi kalau kita pakai Quran Imla'i yang hanya bisa dipakai untuk Quran qiraat hafaz itu tadi, kalau kita mau pakai untuk qiraat lain maka harus menambah huruf, mengurangi huruf loh. Piye Quran ditambah huruf, dikurangi huruf kan repot. Maka biasanya ulama-ulama yang kiai-kiai kita sekarang, yang almarhum Yai Maftuh Bastul Biri yang di Kediri itu sampai mengatakan Quran sing liyane kaidah Utsmani iki dibuang wae daripada mbledron-mbledroni begitu. Karena Quran dengan model kaidah Utsmani yang saya tampilkan di bawahnya ini Quran ini dia mampu mengadaptasi semua macam qiraah. Piye to Pak, aku kok gak paham. Nanti saya tunjukkan model mushafnya. Gitu. Nah, ini adalah tabel perbedaan antara Rasm Utsmani dengan Rasm Imla'i. Perbedaannya ini. Di mushaf standar Indonesia, kata walillahi atau kata dalam lafzul jalalah itu ditulis dengan